Men's single yang juara Indonesia, men's double yang juara Indonesia. Tapi namanya tetap semuanya England, All England. Selamat buat tim Indonesia di All England, tapi kita bukan box to box badminton show. Kita tetap box to box football show. Jadi kita bahas yang di England aja ya, Liverpool Man United. Selengkapnya di box to box. Ya, selamat datang lagi di Box to Box Football Show episode ke berapa kali ini kita? 70. 70, bukan SMA 70 ya, tapi Bukan skor 7-0 juga. Enggak, Dex, tapi kan enggak 7-0, tapi kita walaupun bisa menang, tapi walaupun enggak 7-0 juga ya, tapi Kita, gue Leeds gue ke puncak Alah, lu klasemen. doang baju Leeds, tapi hati mah MU, gua tahu. Ke puncak klasemen dengan paling bobolan paling sedikit. Iya, mana yang mah Championship. bohong. Nggak ada orang suka Leeds sama MU Nonto, juga golin. Itu karena secara sejarah kan Gua musuhan ya. dulu suka Leeds karena ada Alan Smith kan. Wah, nih Pemain berarti pemain. Wah, ini pemain enggak apa culture banget nih ya, skena banget. rambutnya kuning. Tiba-tiba Keren. pindah ke MU, buset, gue teriak gue pas gue tahu dia pindah ke MU kan waktu zamannya belum ada internet ya, internet ada tapi belum ya MU lu nggak bisa dalam genggaman lo kan, jadi lu nunggu koran pagi-pagi tuh, nyokap gue datang koran gue buka belakang set. MU beli Alan Smith, Itu championship soalnya, Iya. habis degradasi kan. Ya tapi kan itu kan sebenarnya kan kalau dari ceritanya Smith itu kan nggak mau pindah kan, dia nggak mau pindah tapi Leeds butuh uang, ya udah si Ferguson iseng, wah Alan Smith nih kayak kebutuhan striker tuh apa sebenarnya nggak ada. Gak ada. Saya mau menjadikan Alan Smith jadi DM kata Ferguson. Kebutuhan striker tuh nggak ada sebenarnya saat itu ada Patah Ricky di Sterling, kakinya ya kan? deh. Tiba-tiba Smith. Ya, Smith kan gara-gara kakinya digebok Risa Gebok kan. Risa. dia jadi DM tuh gara-gara situasi bang. Mungkin Ferguson liat anjing nih orang di striker tapi kerjanya naik kalau kartu kuning udah gue jadi DM aja lah. Dia tuh kalau di FIFA ininya work rate-nya tinggi, high defensive sama high attacking, makanya jadi DM dia. Keren tapi keren legendnya Gebok Risa tetap legend gue paling inget Leeds, tuh. legend MU sama legend Newcastle. Legend tuh hitungan di MU. Legend lah buat gue. Legend sih buat gue jadi. Buat gue gila lo. Iya, iya. Smooch gila lo. Iya, penting sih itu ya. Bikin bajunya ya pas juara kan. Nyetak For gol. you smooch. Yoi nyetak gol ke gawang AS Roma yang menang 7-1. Gila. Respect. Dia 17 atau 14 kan? MU 14 kan? 17 MU. MU 14. 17 Leeds Leeds kan? 17. Leeds 17, Emang Newcastle 17 MU kepake ya? Kenapa dia gak 17 ya? Enggak 17 itu kan 17 Hendrik Larsson. Musim terakhir. Oh iya, Hendrik Terus Larsson. dulu Abang-abangan tuh ya. ada Liam Miller masalah 17. Iya benar Liam Miller. Terus akhir Nani. Yang 17 tuh kayak enggak oke gitu lah. Dia Van der Gu. 14. Van der Gu ya benar. Van der Gu ya 17 juga. Ya tapi ya selain Leeds United yang ada di puncak, selamat kepada Jojo ya. Oh Sama iya. Ginting bro, final. Tadi Dex bilangnya apa? Jonah. Jonah. Jonah mah chef. Chef Jonah. Jojo. Penantian 30 tahun ya, Haryanto Arbi ya waktu itu ya final ya, kalau nggak salah ya. Udah lama Smash ya. reward. Virsi kan nge-tweet kan? Smash reward. Virsi nge-tweet kayak terakhir Indonesia All Indonesian Final tuh kayak apa? Oasis masih ada apa sih gue lupa 94 ya, 94 gitu-gitu ya. deh. Iya ada Gila, beberapa. Haryanto Arbi. Smash cuy. Dulu 1000 watt ya. Sama 1000 Sekarang megawatt. Ya. Tapi dia nyalek kan beliau. Siapa? Oh Jonah. Ada Abri pakai Jonah. badminton. Haryanto Arbi nyalek, Icuk Sugiharto juga. Iya. Ragu-ragu Icuk. Betul. Ragu gak tuh memilihnya? Semoga enggak ya. Kalau yang juara yang nyaleknya istrinya kan? Istrinya Jojo kan? Emang iya? Sanju. Kan bukan nih. Itu mah Kan lu jangan so tau Jangan lu. sotoy lu. Tinatun tuh nyalek. respect. Sorry Jojo, tapi selamat Jojo. Tinatun tuh Parah. kebanggaan warga Wah Gading. diserang BL lover nih. Oh, gue ikut Tio deh ke Serang deh. Ya, sama ini ya Fajarian juara ya. Fajarian. Udah lah kalau kita bulu tangkis mah udah nomor 1 jago banget. Bener. Kok BL lover sih kan L-nya lover ya. BL. Lovers. BL lovers, betul lovers. Lovers. Pecinta badminton. Iya, tapi Ada maksudnya juga. itu berarti kita kembali ke yang seharusnya kita dapatkan ya. Betul, Menjadi karena- juara di badminton. Karena maksudnya mungkin di kancah badminton Indonesia tuh kayak Brazil gitu kali. Wih Atau jago. kayak maksudnya Jerman gitu. Ya, negara. kita tuh udah paling papan atas cuy, serem cuy. Dulu zamannya Taufik Hidayat sama Lindan. Beuh. Oh iya. Lindan siapa? Lindan siapa? Bodo amat next anjing lo ya. Iya ya. Kenapa namanya tanggung ya? Maksud gue ini juga pertanyaan nih, kenapa Lindan mainnya single? Iya. padahal Dia harusnya Lindan. Lindan kamu. Makanya semalam tuh yang golin Leeds tuh Gnonto dan James yang golin. Tuh, legend MU MU. juga. Oh iya. Gnonto dan James. Kalau kata Jadi James gak bisa sendirian tuh. kalau kata Ole Gunnar Solskjaer itu dan James sama Cavani itu apa saja datang Ronaldo. Iya, benar. Harusnya mereka Sama tetap Sancho ada. juga. Harusnya ada di situ aja. Kalau sekarang kepake tuh. Apa dan James Pun lari doang di R1 Wah, doang kan? jago cuy.
Kan MU busuk pemain kayak gitu kan. Dulu siapa sih yang pakai David Bellion? Iya sih. Ya, Yanuzai Nah, lu gitu-gitu sampai ada momen Obertan pernah kan MU? apa? Obertan sampai MU Obertan. pernah back kirinya sama sayap kirinya Kieran Richardson. Siapa juga yang bisa mainin dia selain Alex Ferguson ya kan? Iya iya, tapi sebelum bahas MU lawan Liverpool, kita mau update juga tentang tragedi Kanjuruhan. Jadi Komisi 10 DPR meninjau renovasi Stadion Kanjuruhan yang ditarget tuntas akhir 2024. Wah, ini termasuk masih kilat atau Kita emang sih 2024 mah. bukannya 30% ya? Iya masih sekarang? 30%. Sekarang bulan ketiga. Berarti oh ya agak ngebut ya. 7 bulan lagi bisa sih. Agak ngebut ya. Tapi sebaiknya jangan. Tapi kan ada itu, ada apa namanya? Pilkada kan? Iya ada pilkada. Di Oktober itu pasti ada break berapa bulan tuh. Bener sih. Iya kan? Jadi kalau ada akhir tuh ada yang dikebut. Atau dia kayak udah lempar dulu aja Apa janjinya. kira-kira yang dikebut? Nah, kenapa tuh? Sebelum berganti atau gimana Sebelum kan? berganti, bener sih. Ya kan? Kan dia bilang akhir. Ini tricky loh. Akhir tuh kapan nggak tahu loh. Iya. Maksudnya kayak Desember bisa. November Oktober hitungannya juga akhir kan? BTW biasa kalau hitungan ini Oktober November tuh harus udah beres bisa. karena 3 bulan ya. Iya budget atau apa gitu nggak ngerti. Pilkada. iya. Tapi kok kegiatan-kegiatan gitu biasa Bisa November tuh report. udah beres. Atau Oktober kalau akhir tuh udah beres. belum atau kalau misalnya belum ada belum habis kan nyerapnya dengan event-event. Bisa juga. Perlu tuh bagi saya. Ayo dong bikin event dong akhir tahun. Rezeki emang kayak gitu. Rezeki. Dan Komisi 10 DPR juga berharap Stadion Kanjuruhan menjadi simbol kebangkitan sepak bola nasional. Hah, simbol kebangkitan sepak bola nasional mah menurut gua jersey Tunas. Oh iya. Nah itu. Mau Jersey didesain sama timnas. ini, Nah ini berapa? coba ngomong lagi pas lagi kamera nih. Hah? Ngomong lagi pas lagi kamera. Jersey jersey. Simbol kebangkitan timnas mah harusnya bukan Stadion Kanjuruhan. Tapi jersey timnas. Nah akan di launching ya. Bocorannya kayak gini nih. Udah ada belum ya gua? Udah ada sih harusnya. Ada bocorannya? Wah, tapi di bawah nih Opik lagi nyari nih. Nah, Nih. ada yang bilang jersey kayak jersey timnas Singapura. Oh iya. Tapi kan kalau kayak gini kan ini terkadang ada orang yang bilang bahwa oh ini kayak apa ya? Itu Kayak tuh raya. bukan deh sebentar. Kayak apa namanya? Kayak King. Lo kan bikin ini dulu, bikin market dulu kan? Bikin mock up dulu. Oh, iya, iya, Kok iya, market sih anjing, market design. Mock up dulu kan beberapa mungkin ini yang di foto yang mungkin nggak tahu juga. Kalau benar kejadian ya udah lah. Ya. Tapi kita rekaman beberapa jam lagi kan akan rilis jadi Iya. ya nanti kita update di medsos lah ya. Betul, soal kita ini. akan Ya. diundang ke sana ya. Terima kasih untuk Erspo dan PSSI sudah mengundang kita. Nanti kita akan datang dan kita akan ngepost ya. Kita akan Pasti, ngepost di pasti. sosmed kita akan diundang update. sama Erspo, bukan nama orang. Ya orang di Erspo. Kan Espo kan Erik Thohir kan. ER-nya Iya, R-nya Erik. R-nya Nah, Coba di zoom. Nah, tanda tangan sama Bapak udah. nah itu. Udah official nih tanda Kismin tangan. ya. Ini Kismin Boys. Bos. Boys. Erspo Erik Sport kan? Erik Sport. Ya. Erik Sport. Ya itulah ya. Tapi timnas ntar dulu lah. Kita kan mau menyambut hari Kamis juga. Karena ada timnas Indonesia melawan Vietnam. Timnas Night itu ya, bukan Timnas Day ya. Mainnya malam soalnya loh. Ingat itu. Iya kan bukber. Sekalian bukber, abis bukber baru itu timnas main Timnas ya. Night ya. Timnas Night. Iya juga ya. Iya benar kan? Kenapa selama ini kita timnas day and night harusnya. Ya maksudnya kan seharian Dex hitungannya. Betul. Kayak gitu dijelasin. Ya udah gak apa-apa. Kita akan ngebahas yang bikin Tio kayaknya senyum seminggu depan. Atau paling tidak minimal sampai tanggal 7 April. Sebelum akhirnya kedua tim bertemu lagi. Oh iya. Iya Ya. di Premier League ya. Ya ini kan cukup menyita jam tidur fans netral ya. Tapi seru kan? Seru karena maksudnya kan orang biasanya tidur dulu sebelum sahur. Hmm. Tapi ini wah udah jam 1 tiba-tiba. Gimana ya lo melihat euforia? Karena gue juga liat tweet lu naik turun nih, ya kan semangatnya karena sempat mau di comeback, sempat di comeback bahkan. Karena Rashford buang peluang. wah itu Rashford tuh anjing sih. Karena tapi Karena nyaris jadi Owen tuh. Iya, betul. Kalau gue kan Owen Jadi tuh. Owen. tapi emang terkadang Temen iya. lu si Raka juga kan teman kita juga. Dia udah ngepost Marcus Rashford, you cost us the trophy. Wih, Udah begitu tapi pakai caps tapi lock. Masih tapi tepat maksud final gue trophy. Ternyata dibayar. dari kick off aja sebenarnya pertandingannya ini bukan gue ngeliat nggak kayak waktu United lawan City yang beneran lu bertahan aja lu takut kayak lu takut lawan City gitu mungkin karena main di tandang tapi ketika lawan Liverpool lu bermain terbuka dan menurut gue kayak lu menantang maut sih ketika lu tidak punya gelandang bertahan. Sebenarnya ada Amrabat ya, tapi mungkin dia puasa karena Teh nggak percaya kali ya. Puasa lu capek, tapi kan maksud gue di sana Casemiro cedera karena tiba-tiba cedera lah. Dia dicoret dari timnas Brazil nih. MU tuh musim ini udah kayak sambal suam ketika Mason Mount balik. Satu cedera gitu terus aja ntar akhir musim. Gue pas lihat anjing McTominay ini kan
dia ini kan posisinya harusnya kan ya dibilang holding juga kagak, dibilang defensif juga enggak. Raumdeuter lah katanya, lu lihat posisinya di mana-mana gitu kan. Jadi dan berapa kali ketika Liverpool nyerang tuh space dari back sama pemain tengah itu kosong gede banget. Jadi gue tuh ngeliatnya kayak anjing ini pertandingannya brutal sih. Dari Unitednya juga, Liverpool juga sama. Kayak Liverpool mungkin udah menyiapkan skema yang baik dan benar. Lu tau lah Klopp seperti apa kan. Tapi Liverpool mungkin para pemainnya kepancing dengan berantakannya Man United. Jadi ya lu lihat ya ada satu momen di tengah lapangan tuh bola rebutan udah kayak main kayak ini cuy, pinball. Kayak kelas meeting dong nggak? Kayak kelas apa meeting. nggak jelas gitu. Kayak jadi menurut gue Liverpoolnya kepancing sama United yang berantakan. United juga gerasa gerusuk gabah di depan gawang juga, either pemainnya kepleset atau nendang juga nggak bisa. Gue sih ngeliatnya harusnya ya sebenarnya United bisa mencetak 2 gol lagi ya sebelum Liverpool nyetak 2 gol. Tapi ketika Endo di anulir kan, ya, itu kan udah jadi tanda ya ketika lu anjing lu masa lu nggak bisa ngepres pemain, maksudnya kayak lu nekel aja nggak bisa gitu ngebiarin pemain memegang bola dengan gampang di depan kotak penalti. Liverpool masalahnya, ya lu kayak bunuh diri sih. Kalau gue ngatanya sebagai fans deg-degan sampai akhir, tapi sebagai fans netral mungkin ini pertandingan yang menyenangkan karena 4-3 tuh skornya 7 gol. Ya 7 gol juga sih terjadi tapi dibagi 2 ya. Gak cuma ke Liverpool doang ya. Iya. Dan juga ini kalau fans netral kayak gue suka nonton Chelsea City kan banjir gol gitu kan. Banjir gol ini juga 4-3 walaupun menandakan lini pertahanan yang menjadi masalah gitu. Tapi kalau fans netral gue ngerasa gini, kalau tadi kan lu gregetan karena ini tim lu mainnya kok kayak gitu. Nah kalau gue netral, gue ngerasa gini yuk. Waktu yang siapa ya, McTominay ada 2 orang lari, tapi Højlund kalau nggak salah yang di kanan yang dia marah-marah tuh sampai gini gitu loh. Tapi dia passingnya malah ke Rashford ya kiri ya. Tapi Rashford juga ke Garnacho. Ya. Dia kayak kok ke gua sih, mungkin dia kayak bingung juga. Karena itu permasalahan. Itu gue frustasi sih, gue lihat fans netral aja gue ngerasa kok kesih. Gini, lu seorang McTominay itu anugerahi sebuah dengan atribut fisik besar, lu bisa body charge, tapi tidak dianugerahi dengan kepintaran dan juga IQ tinggi dan juga teknik passing yang baik dan benar gitu. Itu yang passing ada ke Rashford yang gol penyama kedudukan, itu gue kaget, oh bisa dipassing. Tapi lu lihat deh gesturnya dia ketika mau passing Rashford kayak bingung, gue masih mana. Ada 2 sebenarnya, karena kan gue lupa di kiri tuh Antonio atau Garnacho, ada Rashford, tapi dia tuh kayak mau kayak bingung. Ntar lu coba deh kalian ulang replaynya yang golnya Rashford, lihat deh si Tomine tuh kayak bingung, gue pasti gimana. Jadi menunjukkan bahwa emang tidak dianugerahi kepintaran nih orangnya. Jadi kalau misalnya lu aja depresi kelihatan kan, kesel kan? Maksud gue kok gitu sih gitu coba maksudnya. Coba itu seorang Kevin De Bruyne ya kan. Ya Arsenal lah yang masih muda-muda gitu kan. Odegaard passingnya masih langsung set lihat, gitu kan. Gitu. Enggak, maksud gue kayaknya kan katanya kalau MU sama Chelsea itu hasilnya gacha. Ini kira-kira bakal menang atau enggak minggu ini gitu. Nah gue ngerasa kayaknya keputusan passing pemain MU itu juga gacha. Lu nyampe sasaran atau enggak gitu. Passing di depan tapi kalau di belakang mah bener passingnya. Iya bener. Tapi menang Dex, gimana lu ngeliat? Gue mengutip dari The Flanker, mereka bilang ini pertandingan yang mencerminkan kedua pelatih dan kedua klub yang sama-sama nggak belajar. Yang mana ini menghibur penonton netral gitu. Betul. Soalnya kalau lihat sebenarnya Liverpool lebih menguasai pertandingan secara possession, tapi ini yang gak jarang banget Man United dapatkan adalah XG mereka lebih banyak daripada Liverpool, daripada lawannya yang menguasai. Biasanya kalau lawannya menguasai itu XG-nya lebih rendah. XG-nya Man United 3,4, XG-nya Liverpool 2,1. Faktornya ya jelas counter attack. Man United udah nggak pakai jurus apa lagi kecuali counter attack. Terus lo kalau lihat 53% serangan Man United tuh dari kiri kalau nggak salah. Iya nggak sih? Iya, coba. Iya 53. Apalagi tambah ini ya, tambah lagi ketika gue tuh agak mempertanyakan keputusan Jurgen Klopp ketika mengganti Andy Robertson sama siapa, Bradley ya? Mau salah diganti sama berarti masuk sama satu lagi siapa yang masuk tuh? Mau salah diganti siapa? Gakpo. Gue tuh kaget, mau salah oke lah, mungkin capek lu ada pemain, tapi puasa mengganti seorang Andy Robertson yang sejak babak pertama benar-benar dengan crossingan neror Man United dan ditaruh di sisi kanan ya kan, Joe Gomez juga ditarik keluar. Jadi menurut gue kayak, ini lu bener nih. Dan akhirnya setelah itu kejadian, tapi kan 2-1 skornya itu mungkin tapi jaraknya masih ada 10 menit atau berapa, maksud gue belum terlalu aman gitu. Dan setelah itu kejadian, itu kayak terlihat Man United forsir kiri mulu, Garnacho, dan berapa kali kan Bradley duel sama Garnacho, ya menang kalah, tapi maksud gue kayak anjing lu gambling banget ya. Gue tuh berpikir kalau ini sampai Liverpool yang menang, ini berarti Klopp nih
anjing banget pinternya. Maksudnya kayak ini pemain bocil semua, ini pemain muda semua. Lu ngelawan Man United yang notabene timnya tim utama semua. Kecuali babak kedua lu masukin pemain muda lah ya. Tapi maksud gue dengan pemain yang ada, kalau gue bilang, ini kalau siapapun pelatih menerus Klopp, ini masa depan Liverpool dengan pemain muda ini sih cerah ya. Untuk 3-5 tahun ke depan ya. Ya kan MU juga pada muda tuh. Betul. Masa depan cerah dong. Tapi kan dia udah teruji di final Piala Liga. Bocil-bocil itu. Bocil Liverpool tuh juara Piala Liga. Parah cuy. Dia kan bilang ini ya, MU juara gak tahu juara apa. Jangan-jangan FA anjir. Kapan Lawan lagi Coventry anjir. biasa itu Final, City. Biasa anjir. City yang dapat gacha lawannya enak banget kan. Iya. City tuh biasa gitu tuh dapetnya tim-tim papan bawah di Championship. Iya. Kayak MU dapat lah tumben amat di gacha Tapi ini. ini Nio. Tapi kalau finalnya ternyata MU Chelsea, pede juara gak lu? Juara. Kalau Chelsea lawannya? Juara. Kalau City? Juara juga. Wah, ini mantap. Ketika kemarin lawan Kita City lihat tuh, ya. ketika kemarin City gak full tim. Nah, Kita ini. udah punya Tadi- Højlund udah kembali, Luke Shaw kembali, Nah. Lautaro Martinez is back. Woi. Lewat tuh ya, City mati Hajar tuh. robak. Haaland terkunci. Gue lanjutan tuh. Jangan takut ngejinx. Takut ngejinx. Oke, gimana Dex tadi? Tadi kan sebenarnya gue mau nyambung dikit tadi 53% serangan dari kiri Man United itu sebenarnya bukan hal yang biasa buat Man United. Soalnya Man United nyerang dari kiri itu yang dominan dari kiri itu cuma terjadi sekali sepanjang musim ini. 2 kali ya sama pertandingan semalam itu lawan West Ham yang menang 3-0. Ini ada beberapa faktor selain yang tadi Connor Bradley yang yang baru masuk itu salah satu, tapi yang kedua juga lo lihat permainan Garnacho interchangeable sama sayap kirinya itu masuk Rashford. Oke. Jadi babak pertama Garnacho di kanan nusuk ke tengah kan, tuh golnya kayak gitu kan. Nah di babak kedua Garnacho lebih ke kiri. Emang otak pertandingan Man United di laga ini menurut gua Garnacho sih. Soalnya dengan tukeran kayak gitu, fokus permainan Man United pindah dari kanan ke kiri. Nah, ini gua ngebacanya Jer, justru kayaknya otak serangan Man United sekarang di Garnacho justru. Otak maksudnya lo masuk kan orang kan bisa masuk ke final thirdnya lewat mana nih? Bisa lewat mana aja. Cuman di final thirdnya yang dituju adalah Garnacho. Dimanapun posisinya Garnacho. Itu yang gue baca dari pertandingan ini. Itu juga yang tercermin dari pass mapnya Man United. Pass mapnya bisa ditampilkan. Fokusnya ke kiri dan Garnacho bukan di kiri di sini tapi masih di kanan. Artinya apa? Artinya adalah channel lo lewat kiri tapi fokusnya ke depannya kemana? Ke Garnacho. Karena ketika lo main kiri kan lo berarti berhadapan dengan pemain bek kanan kan. Lo gak mungkin man to manin seorang Andy Robertson. Maksudnya apalagi kalau Andy Robertson lagi prime kan di kiri dan dulu kanan sih siapa sih? Joe Gomez ya atau Kwanza ya? Jarang Kwanza kan. Ya misalnya mungkin lebih visible bagi Ten Hag ngelihat oke kita adu aja Kwanza dibandingin lo mesti ngadu sama Andy Robertson yang notabene pemainnya ya udah berkelas lah. Maksudnya udah papan atas. Jadi lihat kiri dan kalau yang sebenarnya yang mesti dijadi catatan juga adalah bagaimana seorang Kobbie Mainoo kemarin jadi bos midfieldnya. Ya misalnya lu ada lawan lu kan adalah Szoboszlai, Endo sama si McAllister ya juara dunia. Kobbie Mainoo buset deh itu beneran sendirian aja. kayak lu Kobbie Mainoo tuh kayak ini loh. Kayak kerja kelompok tapi McTominay itu satu orang yang punya duit yang cuma bayar doang gak kerja. Kobbie Mainoo yang ngerjain semuanya tuh. Atau abang-abangan. Abang-abang ngerjain semuanya. Atau nama gue dong. Iya. Di absen nama gue ada dong. Maksudnya kayak gue deh masukinnya terus Mainoo yang ngerjain semua. Jadi kayak Mainoo tuh nge-cover semuanya tuh. Jadi kayak ini sebenarnya sebuah PR bagi Ten Hag sih. Lu mesti nyari satu gelandang bertahan yang pure murni. Casemiro udah gak lagi muda ketika lawan pertandingan terakhir tuh lawan siapa ya? Gue lupa pertandingan terakhir lawan siapa? Yang Casemiro salah umpan beberapa kali. Salah umpan gak cuma di pertandingan terakhir sih. Iya betul kan, tapi pertandingan terakhir tuh di awal-awal pertandingan tuh agak ngeselin sih. Oh iya. Gue lupa lawan Everton. Okay. Everton udah agak shaky di awal kan. Oh yang penalti 2 kali. Iya agak shaky di awal tuh. Tapi ya udah gak lagi muda jadi harus beneran. Ya bener kalau kata oleh dulu United butuh seorang Declan Rice karena butuh satu pemain yang holding di sana gitu. Mainoo nurut belakang badan kecil gitu di body jatuh bang, kasihan bang. Iniesta itu bang, Iniesta sapi itu. Makanya Man United kan mainnya counter attack. Kenapa counter attack? Karena Liverpool lebih menguasai lini tengah. Kenapa Liverpool menguasai lini tengah? Karena kedua double pivot Man United yang itu adalah Mainoo dan McTominay itu nggak kerja untuk melindungi back four yang mereka. Kenapa? Karena sebenarnya Mainoo lebih ke DM. Tapi dia juga kalau lihat tadi rata-rata juga maju dan lebih maju lagi McTominay. Makanya itu yang ngebuat ruang di situ tuh bebas dieksploitasi sama Liverpool. Nah, tapi gini, kan Liverpool udah unggul 2-1, ya kan? Dan maksudnya terus unggul 3-2 juga. Di extra time unggul 3-2. Iya, enggak maksudnya yang 2-1 dulu deh. 2-1 terus half time, ya kan?
Terus lu juga bilang dominasi lini tengah mereka punya, Ya. gitu kan. Dan ya secara kualitas sebenarnya kan sebelum Salah sama Robertson diganti mungkin ya jelas masih Liverpool lah dengan form dan segala macam gitu. Tapi apa yang akhirnya mereka lepas dan akhirnya kebobolan? Bahkan ada peluang nyaris kalah langsung nggak extra time itu karena Rashford bebas banget gitu, nyaris kayak Michael Owen lawan City, tapi beda ya. Ini beda 15 tahun yang lalu kan itu ya. Atau finishingnya juga beda. Dan endingnya juga beda hasilnya walaupun dia akhirnya menebus gitu. Nah menurut lo apakah emang cuma gara-gara lepas aja tuh nggak ada Salah sama Robertson sehingga mereka bisa curi gol dan bahkan nyaris menang bagi MU? Gak ada pembedanya sih, gak ada pemain pembedanya buat Liverpool. Yang itu yang pertama, yang kedua adalah faktor konsentrasi aja. Soalnya lo kalau ngelihat lo bisa salahin Klopp juga mungkin pergantiannya nggak spot on. Itu juga yang kelihatan dari interview pasca pertandingan di mana Klopp ngamuk sama wartawan dari pertanyaan sederhana. Kenapa intensitasnya rendah gitu? Terus dia ngamuk gara-gara itu. Maksudnya kelihatan Klopp tuh lagi salah bukan Muhammad Salah ya, lagi salah keputusan banget gitu di pertandingan itu, dan dia ngerasa bertanggung jawab, dia ngerasa kesel juga, makanya dia ngamuk. Jadi ada 3, nggak ada pemain yang bisa diandelin. Maksudnya dengan tadi jagoan-jagoan utamanya ditarik ya. Iya. Untuk kill the game maksud lo? Buat kill the game. Yang kedua adalah konsentrasinya emang buyar. Yang ketiga ya keputusan Klopp salah di pertandingan itu. Sebaliknya keputusan Ten Hag semua pergantian pemainnya spot on semua. Tapi gini, satu yang pertama ya, lu gue mau bahas. Lu tadi bilang soal nggak ada pembeda, make sense ya kan. Terus yang ketiga tadi lu bilang apa tadi kan konsentrasi 2. Yang ketiga Klopp salah. Oh iya, Klopp salah ya itu maksudnya. Nah, kalau 2 intensitas berkurang. Nah, ini kenapa faktornya maksud gue? Ini kan eksekusi pemain di lapangan gitu kan. Ini bukan karena gini, karena Liverpool yang kita ingat bahkan mereka sampai kelar mereka mengejar harusnya gitu. Fight gitu. Nah, kemarin apa yang salah? Off day aja menurut gue. Iya, lo off juga. Dan lo mesti ingat mereka juga baru selesai dari Europa League kan. Oke. Lelahan. United tuh gak main seminggu tuh gak main loh. Setelah berkah bagi United. Lo ingat ketika United musim lalu kalau nggak salah atau musimnya Ole gitu yang main seminggu 3 kali. Tapi kan mereka melawan Sparta juga udah unggul jauh dan kemarin pun 6-1 kayak udah mainin pemain. Tapi kan lo tidak tahu bahwa untuk recovery itu kan butuh waktu kan. Dan di sana kan cuaca juga lagi dingin. Ini teori gamer gue, maksudnya kan lo gak segampang itu untuk membalikkan performanya. Tapi ya sebenarnya lo profesional, lo bisa lah. Dan juga dengan banyaknya cedera Liverpool, lo mau gak mau juga harus mutar otak kan. Dan ketika pergantian pemain, yang itu yang mungkin gue gak tahu apakah fans Liverpool juga berpikir sama ketika mau Salah sama Robertson ditarik keluar ketika lo masih 2-1 nih, belum 3-1 padahal dari sebenarnya babak kedua United tuh gak ngapa-ngapain loh ke Liverpool sampai 2 pemain itu keluar. Sama masukin Anthony, masukin Harry Maguire. Pokoknya ada pergantian itu baru akhirnya United jadi ngalir tuh bola. Sebelumnya ada momen lo inget gak yang 2 lawan 5 Harvey Elliott ya. 2 lawan 5 atau 2 lawan 5 gak salah. Itu kalau misalkan bener eksekusinya itu udah hancur sih United. Tapi untungnya kan salah umpan kan Harvey Elliott saat itu kan. Umpannya ke stop lah jadinya. Jadi gua nggak berpikir juga kayak mikir kayak anjing ini di counter attack berantakan. Karena ya lu sebagai pelatih, sebagai Ten Hag, lu ngambil resiko dong. Lu nyerang aja udahlah. Lu bayangin seorang Varane ditarik keluar ngebuat Bruno Fernandes jadi back tengah gitu. Itu kan sebuah yang sangat-sangat apa ya. Ya mungkin beliau dari belakang Bruno Fernandes dengan long ball-nya. Jadi ketika skor 2 sama Anthony nyetak gol ini kan fans Liverpool gue liat di Twitter gue bilang kayak lebih apa malu lagi bang kebobolan sama Anthony, mutarnya Anthony tendangan kaki kanan lagi yang dicengin sama banyak orang. Jadi maksud gue ada something yang off aja sih bagi Liverpool, itu kayak nggak harinya Liverpool doang aja sih. Anthony golin juga udah aneh sih. Ya itu dia. Maksudnya Anthony bikin gol cuma 2 ya, satu Newport, satu lagi Liverpool. Dan gol penyeimbang gila. Dan setelah sih itu Anthony langsung pede kelebihan ya. Gue cek lagi kayak anjing ya. Udah tahu santai nggak usah passing kayak gitu. Ini kayak main langsung gerasak lagi. Nih ya, ini game ini jujur aja lagi-lagi gue nggak nonton dari menit awal ya kan. Terus gue akhirnya nyalain gitu kayak Dexy biasa. Abis itu gue aktivitas terus sempat sampai lihat-lihat gitu loh, nggak bener-bener fokus gitu. Nah pas gue fokus itu udah 1-0 MU. Nah ini seperti yang gue rasakan ketika MU lawan City. Kok MU unggul duluan gitu. Sama-sama ada rasa kayak gitulah. Karena fans MU kan pasti PD-nya di bawah fans Liverpool, atau waktu itu fans MU PD-nya di bawah fans City gitu kan. Nah ketika unggul duluan, terus abis jeda babak itu dibalikin 2-1. Nah gue merasa, jangan-jangan kayak waktu lawan City. Akhirnya menang Liverpool gitu loh. Maksudnya kayak City kan udah kelar kill game gitu, udah menang gitu. Nah ini gue pikir, jangan-jangan Liverpool juga
Ya, gua ngelakuin pikir hal juga yang gitu. sama. Gua Nah pikir ini kan, iya kan? Nah ternyata enggak kan, malah intensitasnya berkurang, MU punya peluang walaupun tadi bisa dibilang bahkan fans MU juga bilang ya mainnya sebenarnya berantakan. Maksudnya nggak yang sempurna gamenya gitu kan. Terus akhirnya mereka bisa nyuri. Kan biasanya gitu. Kalau Liverpool kan nyerang. Abis itu akhirnya dapat gol yang dinanti. Kayak Leverkusen lah. Leverkusen lawan Karabakh kan 2 kali. Iya kan. Patrick Schick itu kan bombardir abis gitu. Akhirnya mereka dapat gol yang dibutuhkan, yang diusahakan, istilahnya lu usaha dapat hasil. So chic emang. So chic, So ya kan? chic. Nggak, masih unbeaten nih Leverkusen. Maksud gue kan MU kan masih ada salah-salah juga nih, tapi ternyata malah mencuri, ini anomali. Bedanya kalau bandingin sama City yang ketika United lawan City di Etihad sama lawan Liverpool semalam, itu kalau City tuh dia beneran langsung bisa kill di game gitu, dapat kesempatan nggak buang-buang langsung 3-1 lah. Maksudnya satu sama pas tambahan 2 gol lagi ada kesempatan kill the game. Nah Liverpool sebenarnya memiliki kesempatan itu di babak kedua kan. Di babak kedua, babak pertama menyenangkan lah bagi fans lo, serang-serangan, dan Ten Hag sendiri juga bilang 30 menit pertama adalah salah satu penampilan terbaik timnya sepanjang musim ini. Dia ngeliat gitu kan, dan babak kedua gue pikir babak kedua bisa nih. Ternyata babak kedua gue udah khawatir sih pas mulai. Anjing nih apa sih mainnya, kayak McTominay gak mau ngejar, ini kayak gimana, kayak lu malas-malasan. Sampai ya pergantian pemain, dan seharusnya Liverpool ketika United lagi off gitu sampai menit 70-80 harusnya udah bisa Golin lagi 1. harusnya tambah 1 lagi atau 2, bahkan itu udah selesai sih, game over. Dan itu mungkin ya, maksud gue ada something wrong di situnya, yang lu menguasai pertandingan, lu dengan gampang masuk kotak penalti, dengan gampang berada di depan kotak penalti tanpa gangguan yang berarti gitu bagi dari United. Jadi ya udah kesalahan dari Liverpool juga sih, dan ya beruntung juga Liverpool nggak jadi mode Liverpool versus City pekan lalu ya. Iya. Kalau udah kayak gitu sih hancur sih MU itu sebenarnya tuh. Tapi kalau kita melenceng dikit, ini gue cuma nanya singkat aja Dex. Kalau lu melihat dengan Liverpool yang punya kayak gini, yang mana tanggal 7 April ketemu MU lagi gitu ya, walaupun pastinya mereka akan berusaha supaya hal yang sama tidak terulang gitu. Apakah ini juga menjadi fine margin di title race, di mana lawan yang sama, di posisi yang sama, situasi jebol duluan dan akhirnya ngembalikin, tapi City kill the game, Liverpool enggak? Apakah ini, maksudnya ini juga bisa jadi penanda nih untuk title race, di mana City itu tetap leading the race? Kalau di Premier League ya City tetap leading the race, cuman berkaca ke pertandingan nanti tanggal 7 April gue rasa outputnya nggak akan kayak pertandingan Piala FA kemarin sih. Liverpool harusnya bisa menguasai pertandingan dan bisa menang menurut gue. Jadi belajar dari kesalahan. Belajar dari salah. Belajar dari Muhammad Salah. Salah, rugi dong. Yang bener aja, rugi dong. Tio juga nge-tweet ya, biasa ada, kalau sekarang hashtagnya tuh review warga. Iya, kan? review warga. Biar gampang. Biar gampang. Ya Bang Da agak panjang tuh ya. Review warga ya lah. Review warga. Nih gue lihat salah satu poinnya dari yang lo bilang, itu adalah Andre Onana. Itu sebenarnya terlepas dari gol deflect ya lo bilang kalau gak salah ya. Tapi dia tampil apik gitu. Nah, apakah lo bisa melihat ini, maksudnya Onana itu hal terakhir yang bisa disorot dari Man United. Jadi emang dia perform dan sekarang dia menemukan performa seperti yang kita lihat di Inter. Udah sih ada satu momen kalau kalian ingat tuh semalam Onana ngegocek pemain Liverpool loh. Kayak, dan gue nggak grogi juga, nggak tahu kayak isis Onana being Onana aja. Kalau itu De Gea mungkin gue panik ya, karena De Gea kan kontrol bola jelek. Dan setelah dibully di awal musim dan ngebuat United di Liga Champions ya, seharusnya kalau Onana udah dari awal kayak gini mainnya lolos tuh Liga Champions tuh. Bayern Munchennya kalah kabut. Tapi maksud gue akhirnya mungkin dia menemukan kembali penampilannya. Maksudnya ya lu masalah adaptasi juga butuh adaptasi kan. Gue ingat ketika tapi gak apple to apple lah. Ketika De Gea datang ke United itu kan dia gak langsung jadi utama kan. Kebobolan gampang, blunder. Sampai akhirnya Andreas Lindegaard yang jadi kiper utamanya United saat itu gonta-gantian. Tapi Onana mungkin ya kan lo dari Ajax, Inter, intensitasnya beda, apalagi Inter Serie A kan, ke United ke Premier League intensitasnya tinggi banget, yang semua tim tuh udah tahu cara nge-pressing yang baik dan benar gitu. Karena ketika lo di Italia mungkin ya tim-tim papan atas bisa, tapi tim-tim papan bawahnya kan mungkin tidak se-nge-press itu seperti di lo lawan Luton, lawan Brighton. Jadi menurut gua Onana 2 gol semalam itu kan deflect kakinya Maino sama Eriksen ya. Dan Onana kalau lo ngelihat positioningnya, dia tuh udah bergerak mengikuti tendangan dari awal. Jadi itu dia udah tahu nih tendangan mau ke sini. Tapi ketika lo kena kaki kan, jadi lo masih ngubah lagi kan. Dan komentator bilang kayak Onana gak bisa ngapain karena dia udah siap-siap untuk menahan bola dari tendangan pertama. Tapi ketika bola berubah lo masih ubah ancang-ancang lagi. Dan itu kan
Gue kesel banget sama orang-orang di sosial media yang bilang itu tuh Onana tangannya kependekan bang, peler lah ini nggak gitu gila lo, nggak ngaruh maksud gue. Lu lihat berapa kali? Pelernya kependekan maksudnya? Nggak, Dex nggak ke situ, nggak ke situ. Maksud gue ketika itu kan dari awal jadi digempur berkali-kali ya. Dan ya itu 2 gol di flag, ya mungkin ya Onana juga posisinya juga udah. Lo kalau ngeliat replay plannya tuh dia udah harusnya bola kan agak ke kanan tapi kan jadi ke kiri kan, dia udah begini. Agak susah cuy sebagai kiper tuh untuk ngubah. Karena kalau gue pas gue SD SMP main bola kan jadi kiper kan, jadi agak susah untuk ngubah lo ke kanan ke kiri tanya bang Oki enggak dah. Nah itu dia, tapi dia kan gak ngerasain main. Iya benar juga sih. Oki kiper ketiga. Enggak, tapi gini, tadi soal kiper tadi kan kita bisa lihat juga kalau di flag agak susah ya. Betul. Mau dibilang gimana juga, gue setuju sama Firzi, dia bilang Dubravka gitu kiper Newcastle, dia kena di flag gitu waktu City tembak ada mantul Botman kalau nggak salah ya. Nah tapi kan itu berpengaruh banget ke hasil gitu. Jadi ketika dia kebobolan Newcastle ya dari City walaupun di flag gitu kan, tapi ya tetap orang lihatnya skor, kalau nggak nonton apalagi. Tapi kan dia udah berusaha, bahkan di golnya salah itu dia nepis Nunes loh. Dan menurut gue tuh keren loh, dia kayak nepis satu tangan gitu. Tapi ketika salah terbebas dan bisa nembak, yang salah bukan dia, yang salah yang mestinya nutup salah. Ini maksud gue nggak ada hubungannya tangan panjang apa kagak, tangan kecil kagak, gila anjir. Itu emang kalau orang tuh jahat banget. Kan nggak bisa diganti tangannya. Nggak tahu, gue cuma kesel sama Pickford gimana tangannya? Ya Pickford nyelamatin Inggris 2018 Piala Dunia. Iya maksudnya kalau secara postur dia bukan ideal banget sebagai kiper kan. Pickford itu kan dia kecil tapi tongcanya tinggi banget loh Pickford. Iya, jadi maksud gue nggak ada hubungannya ya. Lu pemain basket mungkin ngaruh ya. Kalau pemain basket dihitung ya tangannya ngeblok gitu. Nah ini maksud gue kayak Onana kan ini bukan Wemby ya. Wemby-nya Spurs gede banget ya. Maksud gue kayak iya jangan lah, maksudnya lo kalau udah benci dari awal Onana mungkin ya susah ngerubahnya. Jangan cari-cari anjing ya. Maksud gua saya punya jawaban itu. Apa? Iya. Lanjut dulu. Tapi maksud gua kan dia kayak udah memperbaiki kemampuannya dan berapa kali ya segampang itu tim lain melepaskan tembakan ke United itu bukan salah dia juga kan, salah gelandangnya tuh kemana yang ngelapisin untuk supaya pemain lawan gak ngelepas tembak. Jadi janganlah kalian itu main fisik tangannya Onana tangan Onana kurang panjang bang. Kayak mana sih? Iya, maksud gua kalau salin tangan T-Rex juga tangannya kecil tapi serem aja. Ya kan tetap gak anas. Gua udah mengumpulkan beberapa data yang menunjukkan bahwa Onana kenapa disorot. Gua menunjukkan ada 7 alasan. Oke, boleh. Apa tuh? Yang pertama, kalau kita lihat Man United sebagai tim gede, itu Man United ternyata tim yang paling banyak paling banyak ditembak on target ketiga, 16,6 per pertandingan. Itu di bawah Sheffield United 17,7 dan Luton 17. Berarti backnya dong. Tadi dulu belum. Belum. Gitu. Terus itu sorotannya kan makin banyak tuh. Makin banyak ditembak nih. Onana gimana nih? Highlightsnya segala macam. Nah yang kedua, ternyata Man United jadi klub yang paling banyak kena crossing, kena salib. 546. Kena salib di jalanan gak tuh? 546 kali, 27 tapi bisa terklaim sama Onana. 11 berhasil dipukul bolanya sama Onana. Terus yang ketiga ditinju. Terus alasan ketiga sebenarnya sama kayak De Gea dan Schmeichel tadi Tia udah bilang. Onana itu bulan-bulan pertama sulit ya gitu. Ya pastilah. Alasan keempat, kenapa bisa sulit? Itu karena variasi permainan itu lebih banyak di Premier League. Di Premier League itu Onana bisa yang sekarang ngadepin tim yang possession, besok ngadepin tim counter attack, besok ngadepin tim yang low block gitu. Nah itu nggak dihadapi di Italia dulu dan di Belanda juga. Di Belanda apalagi dia terlalu dominan kan. Terus berikutnya back four Man United berubah-ubah faktor cedera. Tebak ada berapa kombinasi back four yang udah 30-an gak sih? Enggak nyampe. 28. Enggak nyampe. Sesuai 12. Dengan nomor punggungnya Onana, 24 kombinasi back four Man United yang di depan Onana. Jadi selalu berubah-ubah. 24 di musim ini dong. Berubah-ubah. Terus kan cedera semua. Banyak cedera. Kan kayak ini kayak aplusan Bang. Harry Maguire sembuh, ntar Varane cedera. Sif-sifan. Varane sembuh, Harry Maguire cedera. Terus Lisandro Martinez bisa main Varane, terus tiba-tiba Martinez cedera. Aplusan Bang. Terus yang ke-6 berarti ya. Sebenarnya shot stopping Onana tuh udah bagus banget. Jadi bahkan dia sama bagusnya dengan De Gea. Yang ngebedain apa? Ball playing kan. Nah itu kenapa Onana sebenarnya kiper yang lebih ideal dibanding De Gea dengan atau tanpa Erik ten Hag menurut gua. Raya Ramsdale nih. Ini juga yang tercermin dari lo kalau lihat, lo tebak-tebakan deh. Goal kick Man United itu kira-kira pendek apa panjang kebanyakan dibanding tim lain? Pendek. Sependek apa? Maksudnya kalau ada pendek-pendekan goal kick Man United terpendek ke berapa? Pendek tangannya. Pendek tangan T-Rex. Ternyata ini datanya nih yang goal kick pendek nih. Man United itu peringkat keempat, peringkat ketiga
Itu siapa? Paling pendek Brighton. Paling pendek Brighton. Nah, Oh. paling pendek Brighton. Kelihatan banget ya itu paling ujung kan Crystal Palace, Burnley sama Sheffield. Klasik Inggris banget tuh. Launch the ball mereka. Nah di sini lagi-lagi semua sorotan ada. Di shot stopping tadi ada. Di ball playing data ini juga ada. Jadi semuanya sorotannya ke Onana. Terus tapi dia udah berhasil memperbaiki diri, terutama setelah AFCON. Lo kalau lihat setelah AFCON, pemposisian Onana tuh lebih nggak beresiko. Dia lebih jarang keluar area kotak penalti. Kalau sebelum AFCON tuh sering banget gitu dia keluar dari kotak penalti. Dan yang terakhir, faktor komunikasi verbal. Onana itu menguasai bahasa Spanyol, Perancis, Belanda, tapi belum menguasai bahasa Inggris. Untungnya istrinya ternyata gue baru tahu istrinya PhD di Boston dulu. Dia bahasa Inggrisnya lancar dan 3 anaknya juga komunikasi bahasa Inggris di rumahnya. Jadi sebenarnya dia lagi belajar bahasa Inggris. Tapi kan sebenarnya kalau depan lo Varane dan juga Lisandro Martinez pakai bahasa Spanyol aman dong. Harusnya dan karena lo Dalo gitu. Siapa sih show doang di kiri kan yang bingung kan. Gitu ya maksud gue harusnya gitu. Dan itu kan Tapi komunikasi ke pelatih mungkin ya. Pelatih orang Belanda tadi. ya orang Belanda Oh, staffnya. Lu ngeliat deh kalau Ten Hag ngomong tuh kayak marah-marah cuy. Tapi mungkin ya gitu aksennya gitu ya. Kayak kemarin gue ngomong di Thailand tuh ngomong driver, gue kira driver marah-marah enggak ketawa-tawa emang kayak orang Medan teriak-teriak bang. Beda culture ya. Tapi pas yang MU-nya main sama MU unggul juga si Tena kayak nahan apa biasa aja apa memang gitu sih dia? Enggak tahu. Maksudnya enggak ada wah gitu loh. Maksud gue nunggu, ayo dong happy dong. Mungkin, aduh enggak happy. Ya, mungkin gini kali, mungkin katanya kalau gue teriak nih gue happy. Terus jadi meme nih. Gue ujung-ujungnya kalah. Gue jadi meme, mendingan gue diem aja. Atau dia sadar Amad Diallo ngapain buka baju. Nah, gitu bahas Amad Diallo nih. Kalau Amad Diallo nih ya bang, dia karena lupa dia bilang. Iya, dia buru-buru pengen buka takjil bang. Itu udah ada lontong di kurang ganti bang. Setelah gue lihat ternyata itu udah jam buka puasa. Maksudnya udah lewat 3 jam. Itu alasannya kali. Dia mungkin afak lah gue pengen buka. Gue pengen teh manis panas ya sama lontong ya kan. Ya, dan dia juga udah dapet bocoran lawannya Coventry kali. Iya, kayak ya udah langsung. Jadi kayak gue gak perlu kali Coventry. Tapi untung menang. Kalau nggak menang hancur sih lo Diallo sih. Tapi maksud gue, ya kalau nggak menang Rashford lebih hancur dong. Lo tapi maksud gue legend sih lo. Dia tadi gue lupa. Gimana sih kartu kuning lupa tuh kayak mana? Iya. Padahal 3 menit main kan enggak, tapi gini, lo masih mikirin bahwa Diallo itu lumayan agak frustrasi ketika dia balik dari Sunderland. Itu kan dia jadi satu pemain terbaik Sunderland musim lalu. pemain terbaik yang player. Iya kan? Pemain terbaik ngebawa Sunderland playoff. Promosi. Playoff. Ada promosi. Enggak, musim lalu playoff kan? Musim lalu udah championship musimnya, tapi nggak lolos playoff tapi kalah. Ya terus sama Joe Bellingham kan. Nah, pas dia balik ke United dia tuh cedera panjang dan Ten Hag itu kan pelatih yang kalau misalkan lu punya pemain satu posisi lebih dari 2, lu nggak bakal main kan. Maksudnya satu main itu pasti dipinjemin kan. Dan agak gambling ketika si Ten Hag memilih Amat dibandingkan Pellistri. Karena semua orang Pellistri main di timnas, main di Piala Dunia, pasti main di Uruguay bagus. Dan ketika datang Amat nggak dapat kesempatan, di belakangnya Anthony terus kan. Nah dia tuh beberapa pekan lalu dia tuh sempat ngapus semua postingan MU-nya. Kayak bete gitu loh. Ngambek. Kok gak main-main sih? Ya maksud gua, ya lu mungkin ya lu ada kesempatan ya lu akhirnya main dong. Misalnya lu menunjukkan gue berapa kali kan, tapi kan sebagai pemain yang main masuk di menit 85 agak susah ya menunjukkan kecuali lu nggak dapat bola juga. Federico Makeda gitu atau siapa gitu kan. Jadi dan ketika dia nyetak gol mungkin emosionalnya dibuka baju itu pengen nunjukin ini gua gitu. Jadi ada emosi yang terpendam dari dirinya yang ketika dia nyetak gol dia juga nggak berharap, dia juga mungkin tidak menyangka itu bisa gol kan, karena awalnya dia berpikir untuk masing balik ke Garnacho tapi pemain Liverpool udah nutup lagi, akhirnya dia memaksakan tendangan gitu. Mungkin ada emosi yang nggak kerasa dia lupa tuh kartu kuning. Orang-orang kan bilang Amat butuh jam bermain gitu, butuh menit bermain. Dia malah kartu merah. Agak ironis sih. Tapi menurut gua Ten Hag gak akan mikir itu sebagai sebuah kesalahan yang fatal sih. Pasti dia akan dapat kesempatan lagi. Pasti kok. Dan kalau layak. Kalau kemarin lihat work rate-nya ada satu momen ketika di counter attack Amat lari dari depan ke belakang mutus gue lupa Harvey Elliott atau Cody Gakpo gitu yang direbut sama dia nggak, itu kalau nggak salah 3 lawan 2 posisinya. Back United tinggal 2, Liverpool pemainnya 3. Amat lari dari belakang nutup bola. Tak. Dan itu berapa kali kejadian. Dan itu golnya dia itu kan juga dari usaha dia kan. Dia yang Harvey Elliott megang bola, direbut sama dia counter passing ke Garnacho. Jadi maksud gue ya mungkin work rate-nya tinggi, bisa dicoba lah dengan segala. Kemarin kan skemanya juga bukan di sayap dia kan, di belakangnya Rashford. Sebenarnya udah gak jelas juga sih itu skema pas udah terakhir. Kemana kiri kanan. Yang benar cuma backnya doang kan. Backnya udah pasti benar tuh karena buat menahan gitu sih. Ya gue khawatirnya Amat cuman pakai sebagai alternatif doang sih. Soalnya seperti yang data-data yang udah dikumpulkan tadi, si Ten Hag tuh lebih seneng
sayap yang bisa dribble sebenarnya. Nah, Ahmad tuh lebih bisa ngoper daripada dribble menurut gua. Dan dia pasti akan jadi alternatif sih, bukan jadi pilihan utama. Bener-bener karena Kalau tidak ini itu doang. Tapi kalau dikasih kesempatan pasti dapat. karena kan cuma lumayan struggle juga. Dia dari Pantai Gading sempat ada masalah legal di Itali, terus ngambek tadi, balik juga dipinjem-pinjemin mulu gitu kan. Tapi gua sebenarnya penasaran tadi, sebenarnya mungkin udah terjawab sama lo kalau si Amad Diallo ini akan jadi opsi Opsi, atau jadi kayak ya Makeda aja yang mana itu dia bikin game winning, udah itu doang. Laga yang diingat dari seorang Makeda dan Sebenarnya apakah ini akan jadi satu laga yang diingat tentang Amad Diallo gitu? Seharusnya enggak sih, kalau Makeda itu sebenarnya Ferguson sudah memberikan dia kesempatan berkali-kali. Atau karena squadnya beda yo? Maksud gue kalau Makeda di squad MU sekarang jangan kepake. Hah? Karena pada cedera atau Holding cedera daripada Rashford striker. Nggak, mungkin juga ya. Tapi dulu susah karena saingannya berat. Iya, gitu karena loh maksud gue. Makeda sebenarnya pas zaman itu dia dipercaya berkali-kali loh. Itu zaman ada Ronaldo musim terakhir kalau nggak salah deh. Dipakai berkali-kali tapi tidak works dan juga attitude-nya juga minus kan. Ya kan seorang pemain bisa hilang ketika attitude lu minus saja kan. Oh dia attitude ya? Iya, dipinjemin pun sering kali attitude. Jadi dipinjemin pun juga nggak works ke tim-tim lain, jadinya udah redup sendiri kan. Kalau Ahmad menurut gua iya benar kata Dex, opsi sih. Opsi di babak kedua ya sebenarnya kalau gue jadi Ahmad ya, gua bakal ingat cerita yang Ole Gunnar Solskjaer lah. Santai nggak dimainin. Ntar pas main baru nyetak gol, memberikan impact lah. Itu aja udah cukup dan Kayak Scott McTominay kan? nah itu dia back time itu harusnya masuk menit 85 Iya atau makanya 80 aja. masuknya jangan dari awal. Gitu sih maksud gue ya apa ya, opsi sih pasti, tapi kalau ngelihat badai cedera yang datang silih berganti ya bisa aja jadi main dari awal. Yang packing ordernya harusnya di atas Antony sih. Ya Udah dipertimbangkan buat di atas Antony lah. harusnya. Jadi Garnacho, Rashford, Ahmad baru Antony. Tapi Anthony stoknya nggak naik emang bikin gol gitu. Enggak lah, jadi back kiri aja kamu suka gocek-gocek anjing. Lo lihat dampak dan menit bermain dong. Dampaknya lebih gede amat pasti. Feeling kalau gue lo yang lihat. musim depan ya kan United ada winger udah banyak banget nih. Ada Pelistri lagi pinjemin Ahmad. Jadi maksud gue setiap posisi ada 2. Ya kan ya Ten Hag kan bilang dia tuh percaya sama tim medis United bahwa Luke Shaw dan juga Tyrell Malacia yang sekarang hilang, nggak posting apa-apa sama sekali udah lama, itu akan sembuh di bulan Januari, makanya reguler dibalikin kan. Nah ternyata ditipu karena dia pikir Tapi kalau Malaysia sering protes gak sih? Siapa? Tyler Malaysia sering protes gak? Kenapa? Malaysia. Hilang soalnya. Oh, Enggak maksudnya hilang dari sosmed karena di ban sosmednya gitu. Tyler kali. Malaysia kemana sih kamu? Beneran Malaysia Makanya. dia pasti. Tapi nih yo kalau fans MU itu disuruh milih Anthony sama Rashford pilih mana sih? Rashford lah. Anthony buang aja. Rashford tuh musim ini emang busuk aja, tapi musim lalu kan gacor banget ya. Ya maksudnya emang Makanya ada Anthony buang aja. Anthony jangan dibuang, Anthony tuh mesti Ya, diasuh siapa ya. mau beli harga segitu? Mesti diasuh yang baik dan benar. Ya lu jadi Anthony capek lagi dari awal musim lo dengan kritik yang banyak, terus masalah pribadi yang sama pasangannya itu. Iya. Ya capek sih pasti itu pasti menurut gua agak kepake dan ya mesti dibilangin ini bukan Eredivisie juga. Lo nggak bisa semau-mau lu muter-muter di lapangan. Lo mesti bermain lebih taktis, Iya. praktis dan simple. Nah, Lex, tapi kalau dari Liverpool ada nggak yang bisa kita soroti nih? Maksudnya ya terlepas tadi kan MU ya dengan segala positif negatif. Nah kalau Liverpool kita baru ngomong soal tadi negatifnya berarti kan gara-gara pergantiannya, gara-gara intensitasnya. Kalau sisi positifnya ada nggak? Gue lihat dari sisi positif di pertandingan kemarin dan sebelum-sebelumnya adalah Darwin Núñez itu yang Wah. selalu kita ledekin. Iya. Dia nggak bisa golin emang ya. Cuman gue lihat Bisa tapi bisa. jarang. Yang gue Bisa, lihat tapi justru jarang. dia tuh mesin apa ya? Mesin istilahnya tuh mesin pencipta peluang kali Iya. ya. Dia bisa turun, bisa Dia bikin chaos sih, mantul, menurut gua. dia Iya. bikin chaos gitu. Itu sih yang hal positif yang gue lihat. Makanya ada Núñez, ada Salah, terus ada bukan Jota siapa tuh? Luis. Ada Luis Diaz. Diaz. Itu perfect kombinasinya Liverpool. Di mana bukan Núñez tackle ya, tapi Núñez yang bikin chaos. Iya dan menurut gue salah satu yang pemain yang mesti disorot dari Liverpool ada Gerald Kwanza sih. Kuansa itu, juga. Kwanza gawat sih semalam. Itu pemain muda kan Elliot, Kwanza, Bobby Clark, Connor Bradley gitu. Ini masa depan tadi Theo udah bilang cerah nih ke arah cerah gitu. Tapi apakah ini nama-nama ini stay layak untuk terus diteruskan atau Gue ini nggak tahu cuma ya karena setiap form? pelatih kan memiliki pemikiran yang lain. Kalau lu ngeliat ya kemarin ketika Harvey Elliott nyetak gol, gimana Harvey Elliott nyamperin Jurgen Klopp, maksud gue Oh iya. ketika itu datang kan kayak ada guyup gitu. Ya bonding ya. Bondingnya lo nyamperin terus pas si McAllister nyetak gol, Salah nyetak gol, lo lihat ekspresinya Klopp ke pemainnya kayak nunjuk-nunjukkan lo keren lo kayak gitu loh. Jadi maksud gue setiap pelatih kan punya referensi berbeda-beda ya, dan setiap pelatih punya pemikiran yang beda-beda setiap pemainnya. Jadi gue belum bisa bilang apakah mereka akan stay karena
pelatih baru mungkin punya pemikiran baru kan pelatih Liverpool. Tapi kalau misalkan Klopp stay itu pemain 2-3 musim lalu ya mungkin nggak secara reguler akan bermain, tapi lo lihat Harvey Elliott deh. Iya. Ya mungkin semuanya bakal ada yang stay, tapi yang jelas kipernya pindah ke leher. Bodoh amat anjing. Pindah ke leher. Tadinya dari mata kan? Iya. Mata, pundak terus ke leher deh. Pijat kan? Anjir. Iya. Mata pundak kan lutut kaki harusnya. Jangan ke leher. Mata pundak lutut kaki. Yuk kita pindah juga deh. Kita pindah ke timnas kesayangannya Tio Utomo. Juara dunia fix. Nggak Euro juara. dong. Euro dulu. Juara dunia aja. Belum. Eropa belakangan lah. Itu pasti juara kalau ya lah. Inggris lu lagi. Yoi 4L. Lo lagi. Tapi kan Calvin Phillips gak ada. Paling gak ada. Emang dia. gak harus ada itu Iya. pemain. Emang gak boleh. Henderson. Ya, tapi Henderson katanya di Ajax oke. Kan ya udah. kita gak nonton. Langsung jadi masalahnya. kapten kan? Apa? Langsung jadi kapten kan? Permasalahannya kita kan nonton kan. Tapi Terakhir di Ajax dia jadi back tengah kiri. ya udah dia kata Henderson yang penting gue main. Gitu. Tuh. Ini Dia Jordan Henderson. sekarang Ajax urutan berapa sih? Hah? Ajax? 2 apa 3 dulu lupa deh. Oh, kan Satu awal PSV. musim kan agak PSV Malam lawan- tau gue deh. lawan Sparta Tapi Ajax malah. naik terus. Maksud gue kayak tadinya kan bawah kan, Lihat bawah. mau degradasi OTW. Tapi dia mulai naik terus. Oh, udah menemukan ini ya. Iya, kayak Persija lah. Ya. Kan dia juga bawa-bawa. Coba. Kayaknya semalam kalah deh lawan Sparta Rotterdam. Ajax mah urutan 5 cu. Iya, Semalam- maksudnya tadinya kan semalam kalah nggak, Yo? berapa belas. Semalam kalah nggak? Lawan Sparta Rotterdam kayak pas gua cek sih lagi kalah sih. Overview coba kita cek ya. Gua nggak tahu sih hasil akhirnya gimana. Jadi PSV 1, 2 Feyenoord, terus kayak Ajax tuh ya menuju Champions League lah. Tapi Urutan belum. 5 tapi dia sebentar. Ajax tuh Tapi ntar semalam bisa sapu lah. imbang 2 sama lawan Rotterdam. sama. Iya bisa maksa imbang lawan Sparta Ada ya. Cupa Akpom. Nah terus selain Jordan Henderson ada kejutan kah dari squad yang dipanggil gitu? Atau mungkin ada nggak sih yang snub yang nggak dipanggil padahal kayaknya dia pantas layak deh gitu? Wah, yang layak tapi nggak dipanggil adalah Solanke. Mungkin dia dipanggil sama pelatihnya, Dominic Solanke. Cuman dia nggak dipanggil sama Southgate. Sayang sekali. Soalnya lo kalau lihat. Tapi dibanding pikiran Ivan Inggris- Toney, Tony lagi naik. Cuman lo kalau lihat catatan Masa sih naik, sepanjang musim ini, itu lo lihat Solanke itu practically penyerang terbaik ketiga di Premier League. iya Setelah makanya. Haaland, setelah Watkins gitu. Makanya. Dan secara profil menurut gua yang lebih mirip Harry Kane itu daripada Watkins tuh, daripada Tony juga, Solanke yang demen turun. Kan kalau Watkins kan lebar tuh. Apa dicari tipe beda kali? Watkins sama mungkin juga. Tony main gitu dulu, masuk dulu ya. Ya nggak maksud gua gimana ya? Lu manggil Tony tapi nggak manggil Solanke aneh menurut gua. Iya, makanya itu yang paling aneh yang gak dipanggil menurut gua. Karena Solanke menurut Dominic. gua Southgate mikirnya gue udah punya Harry Kane gitu. Lu masih ada Ya opsi berarti kan? opsi. Yang Jadi tipenya maksud beda. gua, tapi kalau lu ngelihat dari striker raya Inggris ya, Yang squadnya nih, tampilan deh. Ya nggak butuh juga kali Harry Kane juga kemarin mau cetak gol lagi kan? ya Udah emang mau jago aja. Nah, Squadnya. nah ini kan kalau lihat midfield gelandangnya harusnya di situ kan ada Kobe Mainoo ya, tapi Mainoo di under 21 kan ya. Iya. Mungkin sengaja kali Gareth bilang kayak jangan lu ntar lu besar kepala gitu. Di sini kan sebenarnya kalau kiper udah gak ada pilihan lain ya, lu tinggal itu doang. Dan gue sebenarnya gue berharap Nick Pope sih. Nick Pope, tapi kan cedera mulu ya. Capek liat Jordan Pickford kalau misalnya di chip gitu pegel Tapi tengahnya dikit juga ya. Debutnya nih Jared Bradward kan debut kan Everton nih. Everton. Ben Chilwell udah kembali karena dia kan emang opsi selain Luke Shaw. Di FIFA Luis di Dunk. FIFA jadi 90 ratingnya cuy, bagus deh. Gue baru lihat Luis Dang masuk. Luis udah masuk. Ezri Konsa Ezri Konsa lah. Tuh. Ezri Konsa tapi ujung-ujungnya paling kan oke Harry lah. Maguire sama John Stones. Tapi atau mungkin gak nih kalau nggak ada pilihan ya? Nggak ada, Gue pikir Harry. maksudnya John Stones-nya geser ke midfield enggak lah ya? Nggak mungkin. Jadi Itu John- 5 orang cukup ya? Nggak ada, Inggris tuh midfieldnya full banget. Jadi pasti udah Jude Bellingham, Declan. Satu lagi Jordan paling- Henderson. Nggak Ada mungkin. Jordan Henderson. Nggak mungkin. Gallagher kali Mungkin kalau performa. pilihannya adalah James Maddison. Kalau striker udah pasti kanannya kirinya Tapi Rashford, emang kanannya dikit banget Saka, ya? Masa striker midfield Harry Kane. 5 sih? Apa? Lu nggak butuh banyak-banyak midfield Inggris. Butuhnya sayap semua. sayap semua. Lihat striker back banget, buset dah. Yang gue sayangkan sebenarnya Henderson itu bisa diganti sama Ward-Prowse sebenarnya dengan spesifikasi Iya yang sih. lebih upgrade. Cuman Dan set piece-nya juga oke. Gue yakin Southgate tuh udah megang banget sama Henderson. Nggak, tapi kenapa striker sebanyak itu? Maksud gue tetap aja nggak akan main juga. Maksud gue ini mah Tiga. Foden, Saka sama Harry Kane. Enggak, itu tadi kalau Foden Rashford. gitu-gitu sebenarnya bukan striker Bukan. ujung tombak kan, tapi bisa di Foden sayap, taruh di bisa bawah, di Pak. Pasti AM. Oh, atau kirinya Palmer Rashford. ya? Palmer juga bisa geser sih. Iya, pasti Pertengahan. Rashford, Harry Kane sama Saka. Sterling udah hilang kan, udah nggak bisa. Udah nggak bisa nggak ada. lah, Jadi udah. sebenarnya iya kalau dibilang lu lagi.
itu pemain tambahan tuh cuma pemanis aja. Iya. Yang berubah tuh cuma di tengah tuh si Jude Bellingham, Declan Rice, sama satu lagi siapa tuh? Either Phil Foden atau enggak James. Tapi feeling gue James Madison sih. Atau Palmer situ. Di posisi Madison. Palmer gak mungkin. Palmer sekarang di tengah di Chelsea tapi. Tengah Tapi iya makanya. gak mungkin eksperimen kayak kan bego. Mungkin di persahabatan kali ya. Tapi bisa juga. Lu ingat Brazil, Belgia, Inggris 2018 itu BK 3. Harry Maguire, Johnson, Kyle Walker, kirinya itu Ashley Young, kanannya Bukan itu Kieran Trippier. Ke kirinya Ashley Young. Oh, iya. Ashley Young. Terus gelandangnya tuh gue lupa Henderson tuh siapa gitu pokoknya. Tapi kalau lihat dari squadnya kayak Jude sama siapa Declan kayaknya main Muncul tuh full 6 game gitu kayak 5 game kayak enggak. Siapa mau ganti siapa anjir? Tipe kayak gitu kan. Iya, Susah lagi. makanya. Orang cadangan enggak ada. Maksudnya tipe yang kayak gitu siapa lagi? Sebenarnya gitu? kalau Nggak bisa masukin. misalkan ya gue jadi Southgate ya, sayangnya bukan. Seharusnya kalau ada kombinasi Declan Rice, Kobe main sama Jude Bellingham itu mantap sih. Bagus itu. Mantap sih. Kobe enggak tapi? Enggak, under 21. Kobe menurut gua di Euro mungkin bisa dipertimbangkan. Iya, Tapi iya. kalau sekarang kan emang under 21 kan. Cuma nanti Iya. mungkin Southgate bakal lihat juga dia di MU kayak gimana sampai akhir musim gitu. Kalau kayak Brand White gue setuju sih karena Bagus. bagus juga Louis mereka. Dang tuh juga bagus. Nah, Louis Dang gue penasaran juga tuh Louis kenapa. Dang itu kan gue tuh selalu bilang kalau gue main FM tuh kalau misalnya gue Untuk set piece papan ya? tengah pasti gue beli Louis Dang. Badannya gede set piece, badannya gede terus juga dia bisa dibilang punya speed. Untuk badan gede susah loh punya pemain yang bisa speed kencang gitu. Dan dia bisa build up kan, Brighton. Kalau Brand White itu Walaupun menurut kemampuan gua bertahannya sih. unik dan upgrade-nya dari Tyrone Mings karena back tengah berkaki kiri. Siapa ini? Brand White. Brand White. Oh White. iya. Dan dia tinggi banget. Kalau Konsa? Back paling tinggi di Inggris sekarang Brand White. Oh. Konsa sebelum ini belum pernah dapat cap sih. Jadi gua ngeliat tapi Bradford sama Nyobain ya kali. Mungkin Southgate kayak gila gue dikritik mulu pemain lu lagi gue akan masukin Brand White, gue masukin Ashley Konsa, gue Walaupun- masukin Louis Dang, tapi Jordan Henderson tetap. Walaupun ujung-ujungnya gak dimainin juga. Iya, tapi bawa aja dulu. Bawa aja dulu. Ben White aja nolak. Ben Oh ya Ben White ya. Masa Ben White? Masih Oh belum tahu mungkin ya. gantiin Ben White kali mereka. Nggak, tapi Ben White kenapa nolak ya? Ada masalah pribadi yang Dari Piala Dunia Dari- kan, iya. dari Piala Dunia nggak ini, sebenarnya. nggak Nggak dijelaskan. mau fokus juara double winner. Wih. Udah ada rice katanya udahlah nasinya jangan yang putih lah. Ah iya, white rice. Oke, kalau dari Inter Nusantara kira-kira bursa transfernya kayak gimana nih? Oh Internasional bursa transfer baru saja ditutup Jumat kemarin. Nah ini Udah pemain-pemainnya. Udah habis nih. Mau mulai lagi dong liga. Jadi yang masuk tuh ada 5 pemain, yang keluar ada 7 pemain. Ini yang masuk yang keluar. Jadi yang paling bagus yang keluar tuh kemarin Butkus ke Bondi. Cuman kita dapat pemain yang lebih bagus lagi katanya. Itu si Stanley Van Uygen dari Iya. Belanda. Dominic Asmi tuh. Itu dari Malaysia. Malaysia ya. Tapi ini menarik dari saya karena udah mulai ngeh nih, orang semakin ngeh akan Inter Nusantara. Karena kemarin gua diundang bukbernya CAF, dia bener-bener nanya iya. tuh, itu gimana sih cara mainnya Inter Nusantara gitu. Tonton aja. Gimana daripada main. cara buat tahu menang kalah atau berusaha buat mainnya tuh gimana gitu. Ya Warnaf.com nonton lah. aja doa. Doa aja. Nontonnya di mana highlights ada gitu. Ada nonton di mana? Nonton rental PS. Kayak Jelas diupdate terus sama kita Oh, gitu ya. iya. Oke, kita masuk ke Bansos Banter Medsos. Yap. Yang pertama adalah ini dia. Top skor Euro. Haji Ken. Top skor Top score Euro. Bundesliga dulu. Hah? Bundesliga dulu dah. Bundesliga dulu. Tapi jadi pasti sih di Harry top Kane score. kekanean. Waldo nih. Iya. Waldo kekanean nih Waldo. Kenapa lagi Waldo? Karena itu enak nih. Iya, karena enak nih balik. Bayern Munchen. Keenakan maksudnya. Terima kasih Pak Spurs mau jual pemain segacor Kane, tapi kutukannya jangan ikut juga lah. Iya, jadi Tapi gue butuh. berharap ada kutukannya waktu lawan Arsenal ya. Oh iya ketemu Arsenal. Ketemu Arsenal Eric lagi. Dyer sama itu, Reunian, kan? Kalau tiba-tiba reunian. nyetak gol Harry Kane gimana tuh? Di Emirates lagi kan? Wah, nggak apa-apa asal yang lolos Arsenal mah. Semoga dia aja udah cukup 1, Arsenal 3. Nggak apa-apa. Kita juga Susah butuh sih. 11 gol lagi buat lewatin Lewat ini mah fix. 11 bisa lah Bisa, sampai bisa. akhir musim lah. Udah lewat masa transisinya udah. Iya. Ini bisa hat-trick tiap pertandingan. Kata dia, elah gue dapat pelayan bagus ini mah aman di Spurs gue kerja sendiri sama Son. Iya, bener-bener. Walaupun sekarang juga ada beberapa momen kerja sendiri juga sih dia. Iya, emang. Waktu Bayern lagi ngaco, tapi semoga Arsenal yang menang ya.
Karena si Apip udah bener 100% tuh ya. Oh iya. Nebaknya kok nebaknya. bisa gitu orang dalam. Mungkin karena lu bilang tuh Apip dibalik FIFA tuh. Iya. Iya betul juga ya. Nah ini lawan MU nih di semifinal yaitu Coventry City. Nah gue tuh terkadang bagus sih. agak takut sama tim-tim kayak gini sih. Next. Ya. Tim-tim kayak gini. Karena bermain lebih Spartan dibanding tim-tim yang lain. Nah. Hanya Imam benar. beneran Haji Iya, right? Haji. Namanya? Namanya Haji Haji, right? Emang iya? Iya. Haji Wright, nah. Oh tadinya namanya Right doang kali sebelum dia ini naik Nah, haji. gua nggak tahu Tadinya, itu. tadinya Wrong tadinya. Ya. Habis Haji jadi Right kan dia. Ah. Jadi benar. Fuck you deh. Bisa. Oh it's all away juga depannya. Betul. Wrong. Ya, Oh ini juga. dia Ragnar buka Wah. puasa di lapangan. Bang Ragnar. Bang Ragnar. Buka puasa pakai lontong atau pakai pastel nih bang? Nah Udah gue di rasa Ben Hill ini ya, kan udah di dia Ben Hill. ini ya apa pemain Fortuna Sittard sama Zwolle ya. Iya, Zwolle. Kayaknya udah mulai nanya nih, kamu makan Kenapa nggak kolak Kolak. pisang ubi sama sirup gimana ya? Kalau Marjan tuh belum ada iklan di Marjan tuh gimana sih? Enggak, udah, dia makin udah ada bagus iklan baru Marjan. Marjan belum di TV? Udah. Bagus itu. Bagus yang Universe ya? Universe. Jadi dia makan korma doang, Ragnar. Nggak tahu. Ya sebenarnya Kyrie Irvingnya kan jago banget semalam lagi Wah, puasa. Kyrie Irving gila sih. Buzzer beater lawan Buzzer beater Nuggets lagi tuh. puasa cuy. Ramadan Gila. Kai. Lawannya aja makanan sih. Nuggets. Saya bisa Ya, percaya. ini apa lagi nih? Oh, Hamka Hamzah turun lagi. Iya. Kakak Hamka. Kakak Hamka. Cap. Nah, Cap, sebenarnya ini Cap. sosok menurut gue ya. Kalau lu nanya, kenapa kok siap Cap, ilmu padi, Manyala. Itu sebenarnya Hamka. 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 Karena orang-orang gituin Hamka. Seingat gue di kolom komentar Siap awalnya. Cap, Manyala abangku yang Itu dia punya tuh. setengah gandaria. Nah, itu dia tuh awalnya tuh. Kasih 40 paham. tahun anjir. Hah? 40 tahun udah tua. 40 tahun. Rans, wah ini Bayangkara Gue tuh berat ya sebenarnya. sempet dapet cerita apa kayak katanya ya, gue nggak tahu di bener apa. Nah, katanya. ini. Yang punya Rans tuh kaget. Oh, punya tim bola di Indonesia tuh kayak gini ya? Nah, itu mah ada wawancara yang beneran. Ada tuh. wawancara beneran deh. Oh, Kaget Raffi beneran Ahmad. deh. Raffi Ahmad wawancara bareng sama siapa? Asyap tuh. Atta sama siapa lagi gue lupa. Sama Najwa. Dikaget deh? Kaget dia sama ekosistem Liga Indonesia ternyata kayak gini. Ya dikata enak udah basket aja mendingan lo. Rans basket sama bagus sama basketnya. Nah, bagus ya oh sih. timnya Rans Simba bagus. Oke. Pemain asingnya bagus sekarang. Oke. Tapi tetap paling bagus kalau Dewa IBL United. sekarang Dewa United. Wih. Unbeaten masih Ih, unbeaten. gila, Rich Bisa mana banget. juara sih, kayaknya. parah. Ya, jadi itu tadi kita lihat ya dari peringkatnya itu Persikabo sama Ini gue inget nih. Bayangkara Oh, ini kayaknya. ya, Hamka ya. Gue inget nih Giggs 2018 diganti Tom Lawrence, itu Giggs harusnya nyetak gol tuh di situ tuh. Tapi Ini apa sih konteksnya? enggak ini Hamka Hamka turun masuk kan lagi. Giggs ini kan mesti kayak caretaker United tapi diganti David Moyes. Caretaker? Oh iya David iya. Moyes, iya, dia iya. gantiin Tom Lawrence pertandingan terakhir, Giggs masuk. Giggs tuh punya rekor setiap kali dia main di Premier League setiap musimnya dia menyetak gol. Kecuali musim terakhir dia. Soalnya cuma satu. Itu udah free kick ketepis sama terus kata Iya, bener, apa? Kata komentator gue gitu banget, party popper. Anjing digituin. Party popper tuh. Gagal Giggs. Itu apa tadi konteksnya Hamka Hamzah turun tangan lagi kan. Tapi emang kalau kita lihat fotonya emang Hamka Hamzah tangannya kayak gini sih. Tangannya turun anjing. Mana fotonya Hamka Hamzah coba lagi. Dikasih kayak Lagi fake, fotonya Hamka Hamzah fake. Nyala abangku. Wih. Oh, kan tangannya turun emang. turun tangan. Turun tangan. Semua juga turun tangan dong. Tuh, sampai lapangan. turun tangan semuanya. Api-api. Tapi di lapangan nggak boleh handsball. Aduh capek. Next apa lagi? Ada apa lagi? Udah habis. Oh ini. Oh, ini, oh. Ya. Ya begitulah ya. Jadi saya ditawari oleh Farhan Opai. Jadi lumayan proyek candi juga. Oh, candi itu ya. Candi. Gue bilang jadi kapan Ih, manis sih dong. nih? Besok. Hah? Besok. Ya Ini udah. buat ini kan apa yang video perpisahan. Video farewell meals. Gue lihat WhatsApp tuh 1 sampai 2 menit, 5 menit jadinya. Apa? Videonya berapa? 1 sampai 2 menit. Ya kan? Iya kan 5 menit dia bilang jadinya. 1 menit. Bosnya tuh bilang karena rilis tuh 1,5 menit lah gitu. 1,5 menit maksimal 2 menit. Gua ngetik nih mulai. Lu yakin mau 1 menit doang gue bilang. Soalnya footage-nya banyak Dex. Kan ada dia tuh mau per event gitu kan. Jadi kayak recap. Mana bisa 1 menit gue bilang. Ya udah akhirnya gue bilang terus akhirnya gue gak tahu itu 5 menit. Gue rekamnya 4-an lah, 4. Terus habis itu dipanjangin lagi. Sama yang lawan Argentina aja cuma jadi selipan doang. Iya makanya, maksudnya itu kan panjang. Karena kan dia pengen narasi dari COVID gitu lah. Bukan masalah itu jadi yang penting masalahnya cair aja ya. Cair oh, udah langsung. Langsung. kalau Oh, ini cashin langsung ya. Langsung. Enggak 2 tahun ya. Langsung invoice. Manis gak Jar? Manis gak? Hah? Manis gak? Kok- Kan candi tadi.
Cair. Udah. Terima kasih. Udah capek menyambut, mau tidur. Timnas baru ya dengan Kultum Ya, jaga. jangan lupa juga El Kultum. Kultum ditonton, udah ada 2 tayang ya. Ada Mantap, 2. El Besok satu Metronom. lagi. Besok 1 lagi, jadi jangan lupa untuk menemani kalian berbuka puasa. Buka puasa, Ada El Kultum dari El Metronom. Dan juga kita akan menunggu jersey yang rilis dari Erspo untuk Timnas Indonesia untuk hari Kamis lawan Vietnam. Jangan lupa nonton juga di GBK atau di platform kesehatan. Vietnam lawan timnas Belanda kalau kata pemain. Masih ada yang lokal, tapi dikit. Apa kabar Filipin? Bener ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.